Bab 21-25. Hal selanjutnya adalah menaklukkannya. Raja Naga Emas memandangi hantu besar di langit yang dipadatkan oleh banyak tubuh jiwa. Metode pengendalian mayat dari keluarga iblis mayat memiliki titik di dahi mayat. Titik itu tidak mudah ditemukan oleh orang biasa, tetapi itu adalah musuh terbesar. Metode pengendalian mayat dari keluarga iblis mayat juga sangat sempurna, tetapi saya telah banyak berurusan dengan mereka, dan satu-satunya kelemahannya juga diketahui. Metode pengendalian mayat pada awalnya adalah lingkaran sihir, dan mata lingkaran memaksa semua jiwa bersama. Mata, bayangan di depanku juga tak tertahankan. Raja Naga Emas berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat, tetapi dia tidak menemukan apa yang disebut mata formasi di atas kepala hantu itu. Tampaknya mata formasi harus disembunyikan. Dibutuhkan serangan yang akurat untuk membuat titik formasi muncul. Xiao Yan punya rencana di dalam hatinya, dia menggunakan energi pendendamnya, mengelilingi dirinya dengan api aneh, dan menyerang hantu itu. Meskipun aura jahat yang terpancar dari hantu ini lebih kuat dari aura pria berbaju hitam barusan, bahkan jika itu mencapai tingkat kaisar petarung bintang 4, hantu itu terlalu rumit dan tidak memiliki kebijaksanaan sama sekali. Mengetahui mesin perang yang dibantai, Xiao Yan berani melawannya. Hantu besar di langit terus-menerus memancarkan aura jahat. Di ruang kecil ini, kemanapun hantu itu pergi, pohon-pohon akan layu dengan cepat, tidak meninggalkan rerumputan. Palem keberuntungan surga besar. Xiao Yan melihat bayangan yang semakin dekat, dan pergi dengan satu telapak tangan. Jejak telapak tangan energi besar melesat ke arah hantu, dan api aneh perlahan mengelilingi telapak tangan, menyerang dengan suara angin yang bertiup sedikit pun. Hantu besar itu melambai dan jejak energi telapak tangan menghilang, tetapi nyala api aneh itu tetap ada di tangan hantu itu. Ketika Xiao Yan melancarkan serangan, dia dengan sengaja menghindari titik buta dari penglihatan hantu itu. Meskipun Xiao Yan sendiri tahu bahwa telapak keberuntungan surgawi dari keterampilan pertarungan peringkat surgawi tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada makhluk di depannya yang sebanding dengan kaisar pertarungan bintang 4, tetapi saya tidak menyangka bahwa pertahanan dan reaksi hantu ini akan sangat menakutkan. Serangan Xiao Yan tampaknya telah menarik perhatian Mo Ying. Mo Ying hanya ingin menyerang Xiao Yan, tapi tiba-tiba api aneh di lengan Mo Ying menyala dengan hebat, dan Mo Ying meraung. Itu banyak kerusakan, tapi tubuh kikuk Mo Ying tidak berdaya dengan api aneh ini. Dia buru-buru menatap Xiao Yan dengan mata galak, dan matanya tampak melahap Xiao Yan dengan kebencian. Tuan, nyala api sudah menempel di lengan hantu, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ternyata tuannya, Raja Naga Emas, diam-diam memberitahu Xiao Yan barusan bahwa selama nyala api menempel di lengan hantu, selanjutnya itu diserahkan kepada tuannya, Raja Naga Emas. Serahkan padaku selanjutnya, perhatikan baik-baik. Meskipun api anehmu bukanlah api suci, itu tidak jauh berbeda. Dari yang bisa kulihat, api anehmu sama dengan api suci. Menahan diri. Melihat Mo Ying dan Xiao Yan menjelaskan. Serahkan kendali tubuhmu kepadaku untuk sementara waktu. Raja Naga Emas berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan segera mengerti arti dari tuannya, dan tidak menghalangi dia, membiarkan jiwa Jinlong mengendalikan tubuhnya. Hei, aku belum pernah bertemu dengan klan iblis mayat selama bertahun-tahun. Suara Xiao Yan sepertinya sedikit berbeda, dan kemudian dia tidak peduli dengan hantu besar di depannya. Nafas besar perlahan terbangun, dan nafas hantu di depannya adalah satu di langit dan satu di tanah. Yueru di kejauhan tidak tahan dengan aura jahat yang memancar dari hantu besar ini untuk waktu yang lama, jadi dia pingsan, tapi untungnya, Xiao Yi ada di sana untuk menjaganya. Kalian semua adalah orang kuat di duniaku sebelum kalian hidup. Sayangnya, kalian dibunuh oleh iblis, tetapi jiwa kalian masih dihalau oleh iblis. Apakah kalian bersedia? Kamu pasti ingat dengan jelas banyak luka yang disebabkan oleh ras jahat dari luar alam hingga ribuan jiwa di duniaku. Apakah kamu bersedia membantu para tiran dengan cara ini? Apakah martabat orang kuatmu mengizinkanmu melakukan ini? Xiao Yan yang berbeda meraung pada bayangan besar di langit, memancarkan aura dan aura yang tidak kalah dari bayangan itu. Ketika Xiao Yan meraung kata-kata ini, hantu besar di langit menyerang Xiao Yan tiba-tiba berubah. Sosok hantu yang awalnya agresif ditutupi dengan banyak tubuh jiwa. Setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu, ada jejak resonansi dari lubuk jiwanya.
Raungan Xiaoyan yang tampaknya sederhana mengandung sejumlah besar kekuatan jiwa, yang langsung ditransmisikan ke kedalaman setiap jiwa yang diperbudak melalui kekuatan jiwa, sehingga jejak nalar terakhir di hati mereka dan martabat yang kuat langsung dirangsang, keluar. Tidak berdamai. Banyak jiwa meraung marah, seolah berkata. Banyak jiwa yang tertutup sisik seperti hantu melawan dengan keras, mencoba untuk menyingkirkan perbudakan hantu. Banyak jiwa yang terus-menerus membebaskan diri, seperti sisik yang akan lepas, tetapi hantu itu juga mengetahui situasi ini, dan meraung panjang, jiwa yang hendak membebaskan diri berada di bawah kendali dalam sekejap. Semakin banyak tubuh jiwa mulai membebaskan diri dan melarikan diri, meskipun mereka juga tahu bahwa meskipun mereka lolos dari perbudakan hantu, mereka tidak akan melewatkan kesempatan, tetapi perasaan diperbudak oleh iblis terasa sangat memalukan bagi mereka. Pria kuat mana yang mau? Tubuh jiwa melihat ke arah Xiaoyan satu demi satu, seolah-olah mereka meminta bantuan dari Xiaoyan, karena mereka tidak mau diperbudak oleh setan. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Xiaoyan berdiri dan menepuk debu di tangannya. Raja Naga Emas mengendalikan tubuh Xiaoyan. Alasan mengapa dia ingin membangkitkan rasionalitas dan keengganan jiwa-jiwa ini gelombang adalah untuk membersihkan hantu, dan membuat jiwa-jiwa yang diperbudak ini melahapnya nanti. Dan bersiaplah. Jiwa hantu besar di langit melawan dengan keras, dan sepertinya sisik akan rontok, karena mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak melawan kesempatan terakhir ini, mereka akan diperbudak oleh iblis selama sisa hidup mereka, hidup. Dia adalah orang yang kuat di dunia, bagaimana dia bisa didamaikan? Xiaoyan memandangi hantu besar di langit yang menjaga dirinya sendiri, mengangkat tangannya, dan dengan ringan menyentuh bagian atas kepalanya. Rusak. Sebuah suara keras datang dari mulut Xiaoyan. Saya melihat seberkas cahaya yang tampaknya kecil menyerang hantu besar di langit, tetapi seberkas cahaya yang tampaknya kecil itu sebenarnya mengandung kekuatan kuno dan menakutkan. Bang bang bang. Beberapa suara seperti ledakan datang dari atas kepala hantu, dan hantu yang masih berteriak di langit dan memancarkan aura jahat itu tiba-tiba diserang oleh Xiaoyan. Karena pancaran cahaya, bayangan itu menjadi lamban sesaat, karena mata formasi itu hancur. Jelas, mayat iblis ini terpecahkan. Hantu di langit membusuk, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuh yang tidak sedap dipandang. Mereka semua membungkuk pada Xiaoyan, dan mereka sangat berterima kasih kepada Xiaoyan karena telah menyelamatkan mereka. Terserah kamu apakah kamu bisa menaklukkannya atau tidak. Setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, dia mendapatkan kembali kendali Xiaoyan. Xiaoyan terlalu malas untuk terganggu oleh situasi yang hampir seperti pembantaian ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bayangan besar di atas. Dengan telapak tangannya, penguasa kuno api abadi melintas, dan segera menebas bayangan itu, nyala api besar setinggi ratusan kaki meledak, langsung membelah hantu itu, memperlihatkan rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya yang terjerat di dalamnya, dan di ujung rantai itu, ada lampu jiwa yang tak terhitung jumlahnya tergantung, kelompok. Melihat ribuan tubuh jiwa, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi melompat di sudut matanya. Bajingan ras iblis ini sama seperti ras jiwa, mereka sepenuhnya memanfaatkan jiwa kuat orang lain untuk menangkap dan menelannya sebagai makanan, atau sebagai penyedia energi untuk pengendalian mayat. Sangat tidak manusiawi. Xiaoyan melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan angin kencang yang menakutkan bertiup seperti embusan angin. Pada saat ini, dia perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling dengan lemah dan kosong. Dia baru saja menyatu dengan hantu dan menjadi gemuk dan menghabiskan sedikit kekuatan mereka. Merasa bahwa rantai yang berasal dari jiwa telah putus, dan akhirnya ada gelombang fluktuasi jiwa yang sangat luar biasa. Meskipun mereka tidak tahu persis kapan itu terjadi, mereka merasakan kebebasan. Berapa tahun, mereka dikurung seperti tahanan di ruang gelap tanpa sinar matahari, dan sekarang mereka terkunci dalam bayang-bayang, dan kadang-kadang bahkan kematian telah menjadi harapan yang luar biasa. Ayo pergi, jangan biarkan setan menangkap mereka lagi. Melihat jiwa-jiwa ini yang hampir menangis karena ekstasi dan kegembiraan, Xiaoyan juga menghela nafas pelan. Di langit, jiwa yang tak terhitung jumlahnya bercokol, dan pada akhirnya, mereka semua berlutut ke Xiaoyan dan membungkuk padanya, tetapi tidak ada satu jiwa pun yang tersisa, tetapi menatap Xiaoyan dengan diam dan tidak bergerak. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya juga menyadari bahwa asal-usul jiwa mereka telah terkikis oleh iblis, dan tidak mungkin bagi mereka untuk kembali normal setelah keluar. Lansia, dunia dakian saya bertentangan dengan klan jahat asing itu.
Saya harap senior akan membantu saya. Anak itu harus melakukan yang terbaik untuk melindungi dunia Dakian. Xiao Yan juga tidak bodoh, melihat tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya di langit sambil berbicara dalam diam, dia membungkuk dalam-dalam dan meraung. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya di langit pertama kali terhenti sesaat, dan mereka segera mengerti bahwa pria di depan mereka tidak hanya menyelamatkan mereka, tetapi juga memiliki keajaiban langit dan bumi seperti roh api, dan kemudian pengorbanan yang luar biasa seperti itu. Dengan rencananya, puluhan ribu tubuh jiwa di depan Xiao Yan semuanya berubah menjadi kekuatan murni dan berkumpul menjadi kelompok cahaya yang tetap berada di depan Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyit dan menatap kelompok cahaya. Dari kelompok cahaya, dia merasakan fluktuasi jiwa yang sangat menakutkan, dan fluktuasi ini sangat murni, tanpa kotoran. Ini adalah asal-usul jiwa. Xiao Yan ingat bahwa dia juga menangkap sebuah kelompok ketika dia berada di klan jiwa di benua Doki. Aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu setelah kamu keluar. Itu harus menjadi harta rahasia yang dibunuh oleh pria berbaju hitam keluargamu. Di belakang Xiao Yan, suara Raja Naga Emas datang. Dia menoleh dan melihat bahwa yang terakhir juga melayang dari langit. Selanjutnya, saya pergi ke lubang besar yang ditinggalkan oleh pria berbaju hitam untuk menemukan sesuatu. Asal-usul jiwa. Xiao Yan bergumam perlahan di mulutnya. Sekarang, dia secara alami mengerti apa ini, dan dia tidak peduli apa yang dikatakan Raja Naga Emas. Jiwa adalah akar dari semua makhluk di dunia. Semua hal di dunia memiliki jiwa, dan jauh di dalam jiwa, ada jejak asal-usul jiwa. Ini adalah akar dari kelahiran jiwa, energi yang aneh. Jangan khawatir, aku akan membalas dendam untukmu. Sebuah kata yang lembut, tetapi tiba-tiba menyebabkan kelompok cahaya jiwa melepaskan kilau samar-samar, seolah-olah banyak informasi yang dikirimkan darinya. Xiao Yan diam-diam menerima informasi itu. Ada terlalu banyak asal-usul jiwa yang kuat dalam kelompok cahaya jiwa, tetapi tidak ada kebijaksanaan spiritual di dalamnya. Beberapa hanyalah kebencian yang tersisa sebelum dia mati sepenuhnya. Menunggu emosi ini, cukup sulit untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Jika mereka diserap tanpa pandang bulu, mereka pasti akan mempengaruhi pikiran. Tapi kata-kata Xiao Yan kebetulan secara diam-diam menghilangkan emosi negatif yang tersembunyi ini. Ini adalah jenis lain dari penghiburan kebijaksanaan dari asal-usul jiwa-jiwa ini. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik dalam hidup mereka, bahkan jika mereka mati, menggunakan kekuatan pada akhirnya akan menyulitkan orang yang membunuh mereka. Meskipun tampaknya mudah untuk meredakannya, setidaknya orang-orang ras iblis tidak akan pernah mengatakan ini, dan mereka juga tahu bahwa Xiao Yan membantu mereka membunuh mereka, kepada pembunuh mereka. Duduk bersila dan dengan hati-hati mengintegrasikan asal jiwa kita. Seberapa jauh Anda dapat mencapai tergantung pada keberuntungan Anda. Tubuh jiwa langit sepertinya sedang berbicara dengan Xiao Yan. Terima kasih, senior. Xiao Yan juga duduk bersila saat mendengar kata-kata itu, menyesuaikan kondisinya untuk menyerap kekuatan jiwa yang paling murni. Xiao Yan duduk bersila di tanah datar. Di depannya, sekelompok cahaya berukuran sekitar setengah zang menggantung dengan ringan. Kilau lembut dan murni terus menyebar keluar darinya, menyinari bilah rumput di sekitarnya, membuat rerumputan di sekitarnya yang telah habis itu langsung berubah subur dan hijau. Kekuatan sumber jiwa ini benar-benar murni, tetapi sangat sulit bagi para senior ini, gumam Xiao Yan. Xiao Yan menatap kelompok cahaya jiwa, menghela nafas lega, dan segera mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh kelompok cahaya itu. Dengan kontak ini, Xiao Yan bisa merasakan keluasan yang memenuhi kelompok cahaya jiwa. Kekuatan asal-usul jiwa, perasaan UU membaca www.ukansu.com, bahkan jika itu adalah kekuatan jiwa Kaisar Xiao Yan, mau tidak mau membuat jiwa di antara alisnya terasa sangat hangat. Jiwa kerajaan-kerajaan dibagi menjadi 4 tingkat, tingkat awal, tingkat abadi, tingkat suci transendensi, dan tingkat penyempurnaan. Kata Raja Naga Emas perlahan. Wow, kelompok cahaya jiwa perlahan berfluktuasi dalam penyerapan Xiao Yan, dan semburan suara tajam seperti percikan air datang dari penutup Tianling, dan kekuatan jiwa asli terus disuntikkan ke dalam jiwa Xiao Yan. Di bawah perfusi seperti itu, keracunan samar muncul di wajah sosok kecil yang dibentuk oleh jiwa di atas kepala Xiao Yan. Di bawah balutan jiwa-jiwa asli ini, ia merasa jiwanya seperti dikelilingi menyusup dalam cahaya hangat, serasa janin ada di dalam kandungan. Lapisan-lapisan kristal aneh samar diam-diam muncul di permukaan jiwa,
Dan ketika Anda melihatnya dengan samar, itu seperti sosok manusia nyata, sangat ajaib. Ini adalah kekuatan jiwa dari alam kaisar. Lapisan-lapisan kristal aneh yang samar sebenarnya adalah lapisan pelindung yang dapat menahan serangan jiwa, diam-diam muncul di permukaan jiwa untuk melindungi jiwa yang paling rentan. Dalam kelompok cahaya jiwa, ada kekuatan sumber jiwa yang sangat menakutkan. Kekuatan sumber ini hanya terkondensasi dari jutaan tubuh jiwa yang ditangkap oleh pria berbaju hitam. Sebelum sumber jiwa yang begitu luas, bahkan Xiaoyan, ini adalah perasaan kecil yang tidak penting. Crash. Karena semakin banyak sumber jiwa diserap oleh Xiaoyan, lingkaran fluktuasi tak terlihat, juga berpusat pada Xiaoyan, perlahan menyebar. Tiba-tiba menjadi sunyi, dan paksaan tak terlihat menyebar seketika. Apakah koleksinya berhasil? Boom boom boom. Setelah kluster cahaya sumber jiwa senior itu hampir menghilang, semua kluster cahaya juga bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan, dan ruang kecil yang awalnya diisolasi oleh pria berbaju hitam juga bergetar hebat. Bang! Dimensi lain mulai perlahan hancur. Xiaoyan sudah lama bangun dan keluar dari kondisi kultivasi. Semua energi dari sumber jiwa yang dia serap sebelumnya disimpan di alam jiwa, karena Raja Naga Emas dan Xiaoyan baru saja berkata, Xiaoyan sendiri juga jelas membutuhkan banyak waktu untuk menyerap sumber jiwa untuk meningkat kekuatan jiwa. Jika Anda bisa pergi ke rumah Yue untuk mencari tempat yang aman untuk membuat rencana, jika tidak, jiwa akan rusak parah, dan kerugiannya akan lebih banyak daripada kerugiannya. Segera, itu juga untuk menyerap sumber jiwa dan menyimpannya di alam jiwa untuk membuat rencana. Melihat krisis segera teratasi, Xiaoyan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Tampaknya kali ini saya pergi ke rumah Yue untuk menangani berbagai hal dan pergi mundur dengan baik, melahap asal-usul jiwa saya dan melatih beberapa keterampilan bertarung. Sebaliknya di benua ini yang kuat seperti awan tidak mungkin berjalan sama sekali. Tidak heran dia berpikir begitu, setelah semua musuh yang ditemui Xiaoyan saat ini terlalu kuat, dan hanya ada sedikit cara untuk menghadapinya. Dengan sebuah rencana, dia juga melangkah maju untuk menggunakan kekuatan jiwa untuk membangunkan kedua gadis itu. King Yuan jelas mencoba yang terbaik untuk menghabiskan ki pertempurannya. Dia tidak bisa bangun dalam waktu singkat, dan dia masih koma. Dengan bantuan Xiaoyan, dia perlahan bangun. Baru saja bangun dan melihat lubang besar di kejauhan, dan buru-buru bertanya pada Xiaoyan, pria berbaju hitam itu seharusnya adalah pembunuh yang membunuh keluargamu di Qingcheng kita baru-baru ini, tapi bagaimana dengan monster di belakangnya? Bagaimana kamu menyelesaikannya? Apa? Menghadapi banyak masalah Yueru, Xiaoyan juga menderita sakit kepala. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bunuh diri, jadi dia hanya bisa berdusta dan berkata, entahlah, saat kau pingsan, tubuh monster itu berkedut sebentar dan kemudian membeku. Itu meledak, tapi memang mati. Yueyu secara alami tidak akan mempercayai omong kosong Xiaoyan, tetapi setelah krisis segera diangkat, dia tidak peduli dengan keraguan ini, dan prioritas utama adalah menyelamatkan ayahnya. Dengan suara, bang, ruang kecil aslinya langsung hancur, dan pemandangan orang-orang yang datang dan pergi di jalan dipulihkan. Yueru berjalan di depan dan memimpin jalan, Xiaoyan mengikuti di belakang dengan King Yuan di pelukannya. Anehnya, Xiaoyan ketika saya memegang King Yuan, saya merasa bahwa semangat juang dan bahkan kekuatan jiwa saya di tubuh saya pulih dengan sangat cepat. Xiao Yi juga sangat enggan untuk kembali ke Nanjing, jadi dia mengubahnya sedikit dan ingin menjadi seorang gadis kecil tampaknya mengikuti Xiaoyan, tetapi dia kembali dengan enggan di bawah peringatan Xiaoyan, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Sepanjang jalan, bahkan jika dia baru saja mengalami momen hidup atau mati, Yueru tampaknya memimpin dengan tenang, karena dia juga tahu bahwa waktu ayahnya hampir habis. Mereka yang tidak setuju akan mengambil kesempatan. Konsekuensinya tak terbayangkan. Sebelum tiba di sebuah jalan di rumah keluarga Yue, Xiaoyan dan Yueru juga membuat rencana. Setelah memasuki halaman, mereka akan bertindak secara terpisah. Yueru membawa King Yuan ke Longe untuk beristirahat, dan kemudian datang menemui Xiaoyan. Yan langsung pergi ke tujuan, lalu perlahan berjalan menuju istana besar tidak jauh dari sana. Dalam perjalanan, Yueru memberitahu Xiaoyan bahwa keluarga Yue mereka tidak damai sekarang. Dengan kata lain, ada beberapa perbedaan dalam keluarga Yue. Hanya beberapa kroni yang tahu tentang luka para ayahnya, jadi perawatannya juga harus dilakukan dalam kegelapan. Mendekati rumah yang sangat megah, Xiaoyan terkejut melihat ada banyak orang berkerumun di pintu,
dan orang-orang ini semua mengenakan jubah alkemis, dengan beberapa helai di dada mereka. Riak perak yang mempesona dengan bangga menunjukkan identitas dan peringkat mereka. Ini adalah junior dari keluarga kami, dan kamu tentu saja tidak layak disebut. Yueru juga melihat seorang apoteker di pintu dan berkata, di jalan-jalan di mana orang datang dan pergi, semua orang yang lewat akan mengalihkan pandangan iri dan kagum mereka ke kelompok alkemis yang saling berbisik. Dalam hati mereka, apoteker adalah sejenis profesi yang mulia seperti bangsawan. Ikuti aku. Yueru membawa Xiaoyan dan yang lainnya ke kompleks keluarga Yue dari jalan kecil. Xiaoyan juga tahu bahwa Yueru jelas melakukan ini untuk menghindari ketidaksepakatan klan yang diatur orang di kompleks keluarga Yue. Nona, kamu kembali. Tepat setelah memasuki gerbang, seorang pelayan cantik buru-buru berjalan keluar dari samping, dan kemudian mengucapkan beberapa patah kata kepada Yueru dengan suara lembut. Yueru mengambil King Yuan dan berpisah dari Xiaoyan, dan pelayan itu pergi, adalah untuk memimpin jalan ke depan. Mengikuti di belakang pelayan dengan tergesa-gesa, mata Xiaoyan menyapu rumah mewah ini. Bangunan-bangunan yang menjulang tinggi dan megah membuatnya sedikit mengangguk secara diam-diam. Mengesampingkan hal-hal lain, keluarga Yue ini memang layak untuk King Cheng. Salah satu dari 3 keluarga besar, kekayaan seperti itu pasti di luar jangkauan orang biasa. Berjalan di jalan yang terbuat dari kerikil cian, mata Xiaoyan tiba-tiba sedikit menyipit. Dalam pengertiannya, sejak dia memasuki kedalaman keluarga Yue, jiwanya merasakan aura misterius dan kuat. Tersembunyi di setiap sudut, dia mengangkat kepalanya secara tidak sengaja, dan melirik dengan santai ke atap, di mana beberapa bayangan gelap, tersembunyi dalam kegelapan, dicat hitam, menutupi ujung panah tajam yang dipantulkan oleh matahari, bergerak perlahan. Bergerak di dalam mansion, sedikit gangguan akan membuat mereka melancarkan serangan dalam sekejap. Pertahanannya memang sangat ketat. Xiaoyan sedikit mengernyit gelombang menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan menatap aula mewah yang muncul di ujung jalan. Ada pandangan samar seseorang berdiri di antara mereka. Ayah. Saat Yueru membawa King Yuan untuk beristirahat, dia buru-buru berlari untuk menemui Xiaoyan, dan menyapa pelayan untuk turun. Yueru ditinggalkan di kamar kuno, Xiaoyan dan seorang pria yang disebut Yueru sebagai pria paruh baya, ayah. Yuer, kamu sudah kembali. Suara penuh kasih pria paruh baya itu terdengar. Iya, ayah, aku membawa kembali seseorang yang bisa menyembuhkanmu kali ini. Yueru mendorong Xiaoyan dan berkata, Xiaoyan dapat melihat bahwa gadis ini, Yueru, sangat tertarik pada ayahnya. Kamu, rasa sakitku tidak akan membaik untuk sementara waktu, jadi aku tidak perlu bekerja terlalu keras. Pria parubaya itu menghindar, tetapi dia sangat lega, karena putrinya terus datang kepadanya untuk menyembuhkan orang, meski semuanya tidak berhasil, hatinya terasa. Teman kecil ini, Pak Tua Yuyu, sejak dia datang ke rumah Yueku, tolong minta teman kecil itu untuk menunjukkannya padaku. Yuyu paruh baya memandang Xiaoyan, yang dibawa kembali oleh putrinya, dan melihat dengan hati-hati, tetapi menemukan bahwa pemuda di depannya tampaknya tidak sesederhana itu, bahkan dengan kekuatannya sendiri, dia tidak melakukannya, sepertinya tidak bisa melihatnya. Xiaoyan memandang pria parubaya yang sedikit kekuningan di depan matanya, dan tidak terlalu baik. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Dodi bintang 5. Dia benar-benar pantas menjadi kepala keluarga. Kemudian dia melangkah maju, dan Xiaoyi juga langsung memanggilnya, bersiaplah untuk melihat apa yang Yuyu katakan tentang rasa sakit yang tak tersembuhkan dari roh non-api. Pada saat peri api Xiaoyi dipanggil, suhu di ruangan yang awalnya sejuk langsung meningkat pesat, dan mata Yueyu yang awalnya lembut tiba-tiba terbuka dan dia kehilangan suaranya. Ini sebenarnya peri api. Suara seru Yueyu segera berbalik untuk melihat api bersuhu tinggi yang menakutkan berwarna putih susu di depannya, dan ketika dia melihat putrinya Yueru, jejak kelegaan muncul. Ketika saya pergi ke Warcraft Mountains untuk berburu monster, saya secara tidak sengaja terluka oleh Nine Nether Fire di tubuh Nine Nether Sparrow, yang sebanding dengan level Dou di bintang 6, telah menggunakan banyak metode dan tidak dapat menghapus jejak api, dan api akan menghabiskan vitalitas saya. Hari ini, saya tidak punya waktu, bahkan jika saya membaca banyak buku kuno untuk menemukannya. Secercah harapan. Ada desas-desus bahwa Fire Elf atau Holy Flame adalah Raja Api di dunia, dan mendapatkan salah satunya semoga bisa menyembuhkan 9 api ketenangan ini. Pria parubaya di kamar yang semula di tempat tidur menatap Xiaoyi, jalan.
Teman kecil benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar dapat memiliki hal yang langka seperti peri api. Jika itu masalahnya, maka nyawa lelaki tua ini akan diserahkan kepada teman kecilmu. Ayo ucapkan selamat tinggal pada hidup dan mati, jangan khawatir. Suara yang menentukan datang dari rumah. Xiao Yan perlahan mendekati ruang samping, dan cahaya lembut samar keluar. Xiao Yan dengan lembut mendorong pintu ruang luar. Ruang dalam memiliki ruang yang cukup banyak. Di tengah, tempat tidur besar ditempatkan di dalamnya. Seorang pria parubaya dengan wajah kering sedang berbaring di atasnya. Di sekitar tempat tidur, beberapa pelayan sedang menunggu. Sibuk dan sibuk. Mendengar suara pintu, mereka mengalihkan pandangan mereka dan buru-buru berjalan ke bawah. Tanda tanya. Perlahan mendekati tempat tidur besar, Xiao Yan menyapu matanya ke tempat tidur, dan menemukan bahwa wajah Yue Yu samar-samar ditutupi dengan warna abu-abu besar, dan ada sedikit kematian di wajah yang tenang itu. Ini benar-benar serius, kata Xiao Yan dengan suara rendah, melirik wajah pria parubaya di mana dia hampir melangkah ke kuburan dengan setengah kakinya. Ya, racun api semacam ini yang dapat melahap kekuatan hidup, saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik Doudi Bintang 6 tidak akan berani mengacaukannya dengan mudah. Ayah dapat bertahan bertahun-tahun, dan dia telah mencapai batasnya. Di belakangnya, Di Yueru juga menatap orang di depannya dengan kesusahan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia segera berkata dengan hati-hati, Xiao Yan, tolong lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan ayahku. Mata Yueru sedikit merah, dan suaranya terdengar sangat serak. Jangan khawatir, ini bukan masalah besar, aku akan mulai. Hati-hati jangan sampai ada yang menggangguku. Xiao Yan juga setuju, lalu berkata pada Yueru. Keadaan di depanku hanya bisa dihilangkan dengan membungkus api aneh di tubuh Yu Yu dengan kekuatan jiwa, jadi butuh tempat sunyi yang tidak akan diganggu orang lain. Apakah akhir dari kerugian? Di samping, Yueru mengangguk sedikit bergerak. Dia tahu betul bahwa sebagian besar alasan Xiao Yan akan membantunya adalah karena Presiden Asosiasi Alkemis. Sepasang mata cerah menatap pemuda jangkung dan acuh tak acuh di sampingnya. Aku tidak punya cara lain, jadi aku hanya bisa mengikuti metode yang kamu katakan, senior, gunakan kekuatan api dari roh api untuk masuk ke dalam tubuh, lalu keluarkan racun api secara perlahan. Xiao Yan melihat dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya, dengan tenang. Kalau begitu, bahayanya pasti besar, kan? Mendengar ini, kepastian kurang dari 50%. Di rumah yang sunyi, Yueru sepertinya berbicara dengan suara rendah, sesekali mengalihkan pandangannya kedua orang di samping tempat tidur, dan seiring berjalannya waktu, melihat keringat menetes di wajah ayahnya dan pembuluh darah biru di lengannya berdenyut, mata Yueru menunjukkan kecemasan dan kecemasan. Bukannya dia takut Xiao Yan akan meracuni ayahnya, hanya saja metode menghilangkan racun ini membuat De Yueru merasa tertekan. Ayah saya telah terlalu menderita dalam mengurus keluarga ini, dan sekarang dia menderita rasa sakit yang begitu dalam, bagaimana mungkin Yueru tidak merasa tertekan? Wajah Xiao Yan masih tenang, jari-jari di punggung Yue Yu sedikit bergetar, api putih susu yang samar terus-menerus diselimuti oleh kekuatan jiwa, dan kemudian dengan hati-hati memasuki tubuh yang terakhir, secara bertahap menggunakan suhu tinggi untuk mengusir yang ada di tubuhnya. Itu telah menginvasi, Nine Serenity Fire Poison, yang melekat pada tulang. Api putih susu melilit tulang hitam. Meskipun keduanya tampak dekat satu sama lain, tetapi jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat menemukan bahwa ada celah yang sangat kecil di antara keduanya. Suhu api yang berbeda terlalu mengerikan. Jika bersentuhan langsung dengan tulang Yue Yu, bahkan jika lawannya adalah Doudi yang kuat, dia pasti akan terluka parah atau bahkan mati dalam sekejap. Suhu tinggi yang berapi-api menembus dari nyala api, dan kemudian perlahan memanggang tulang-tulang hitam legam itu. Saat api putih susu terus berasap, gumpalan kabut hitam diam-diam terpancar dari tulang, dan sebelum melarikan diri, sekelompok api putih susu menukik masuk, terbungkus, dan memanfaatkan suhu tinggi yang mengerikan untuk secara bertahap, merek, kabut racun, yang bahkan harus diperlakukan oleh Kaisar Dou yang kuat dengan bermartabat, membara dan berubah menjadi ketiadaan. Namun, ketika Xiao Yan menggunakan api aneh untuk membakar kabut hitam, dia tidak menemukannya. Pada saat kabut hitam hendak menguap, beberapa benda hitam yang tidak dapat dijelaskan ternyata perlahan bercampur dengan api putih susu, dan segera menjadi sunyi senyap. Use powerful force to get rid of them. As time passed quietly,
The jet black bones wrapped in Xiao Yan's milky white flames gradually returned to their normal color at a speed visible to the naked eye. At this time, Di Yueyu's whole tubuh basah kuyup oleh keringat. Wajah parubaya itu tampak berusia puluhan tahun, terus-menerus berkedut, dan suara menghirup udara dingin keluar dari celah di antara gigi. Menyegarkan. Sudah lama sejak aku menyegarkan ini. Adik laki-laki itu sangat baik. Yueyu merasa bahwa, 9 api ketenangan, yang telah bercokol di tubuhnya untuk waktu yang lama tanpa bergerak, sebenarnya mundur perlahan di depan api putih susu yang dikendalikan oleh Xiao Yan, rasanya ketakutan Zhou Yuhuo datang dari hati. Peri api ini sangat kuat. Yueyu hanya ingin melihat lebih dekat pada Xiao Yan, tetapi dia tidak dapat. Membayangkan bahwa 9 api neter di tubuhnya diperas ke satu tempat semakin mendesak, dan tinjunya langsung mati. Terjepit sampai mati, pembuluh darah biru bergoyang di lengannya, seperti ular kecil, suara Yueyu sedikit serak dan gemetar. Di belakangnya, dahi Xiao Yan juga dipenuhi keringat. Waktu yang lama memanipulasi api aneh untuk menggunakannya dengan tingkat presisi yang tinggi juga merupakan beban yang cukup besar bagi kekuatan jiwanya. Dia masih bersama pria berjubah hitam itu. Selama pertempuran, kekuatan jiwanya tidak kembali normal, dan dia masih berjuang. Mendengar pertanyaan gemetar Yueyu, dia sedikit mengangguk. Dia berkata dengan lembut, tahan nafasmu, sekarang aku telah mengumpulkan 9 api terpencil pada satu titik, dan kamu selesai. Yueyu mendengar bahwa dia juga mengertakkan gigi dan mendorong ke depan, giginya mengeluarkan sedikit suara, dan banyak keringat jatuh di dahinya. Jelas betapa sakitnya, rasa sakit yang membakar sampai ke tulang. Puf-puf. Yueyu memuntahkan beberapa teguk darah hitam, dan darah itu memancarkan suhu yang sangat panas. Begitu dia mendarat di tanah, Xiao Yi dikelilingi oleh api putih susu. Hahaha, nyaman. Yueyu mengetahui dari darah yang baru saja dia keluarkan, bahwa 9 api ketenangan, yang bercokol di tubuhnya juga dikeluarkan dari tubuhnya saat ini. Ketika sinar terakhir dari api putih susu pulih ke dalam tubuhnya, Xiao Yan menghela nafas lega, menyeka keringat dingin di dahinya, dan berkata sambil tersenyum, 9 api dasar yang terpencil telah dihilangkan, dan mereka akan pulih, setelah beberapa hari pelatihan. Ayah. Yueru melihat bahwa wajah ayahnya telah mendapatkan kembali darah, dan dia tidak peduli dengan keberadaan Xiao Yan di ruangan ini, dia menukik ke arah ayahnya yang baru saja lolos dari bahaya, dan langsung menangis. Ayah, aku bilang kamu akan baik-baik saja. Apakah menurutmu tidak apa-apa sekarang? Gelombang. Hahaha, Yuer semuanya perempuan dan masih menangis, dan dia tidak takut dengan lelucon orang lain. Yueyu jelas sangat senang karena penyakit gelap yang baru saja dia sembuhkan selama bertahun-tahun. Dia tahu betul bahwa putrinya yang berharga ini tidak pernah mengkhawatirkan masalah ini selama bertahun-tahun. Yuyu memeluk putrinya dan membiarkannya menangis sebentar, lalu berkata, "Oke, jangan menangis. Kamu tahu bahwa ayahku, Xiao Yan, kekuatan roh dan jiwa yang dihabiskan oleh Xiao Yan untuk menyembuhkanku tidak lebih lemah dariku. Kamu belum siap membawanya. Apakah dia turun untuk beristirahat?" Yueru tidak menyadarinya sampai Xiao Yan sepertinya masih berada di ruangan ini, jadi dia baru saja melihatnya menangis di depan ayahnya. Kamu jelek, kamu jelek. Pada saat ini, wajah Yueru memerah dan dia ingin menemukan lubang untuk digali. Ayo pergi, aku akan membawamu turun untuk beristirahat. Ayah, kamu juga istirahat yang baik. Setelah berbicara, dia menatap ayahnya dengan tajam dan berkata, menunjukkan bahwa dia juga sembuh dari penyakit serius dan perlu istirahat yang baik, lalu membuka pintu dan membawa Xiao Yan keluar. Yueru sendiri sudah mencapai usia untuk membicarakan pernikahan. Sebelumnya, karena cedera ayahnya, dia mencari seseorang yang bisa menyelamatkan ayahnya, hal-hal yang naik. Pria muda di depannya tidak hanya menyelamatkan ayahnya, tetapi dia juga seorang apoteker tingkat pertama, dan seorang kaisar petarung bintang 3. Pemuda seperti itu tidak hanya membuat De Yueru merasa seperti rusa. Di sini, kamu bisa istirahat di sini dengan baik. Aku akan meneleponmu ketika sudah waktunya makan malam. Aku akan pergi dulu dan tidak mengganggu istirahatmu. Yueru membawa Xiao Yan ke ruangan yang luas dan berkata. Xiao Yan memandang Yueru Guliang yang perlahan menarik diri, dan juga merangkak ke tempat tidur dan tertidur. Bebannya terlalu besar beberapa hari ini. Tubuh dan bahkan kekuatan jiwa membutuhkan istirahat yang baik. Sinar matahari pertama di pagi hari menyinari ruangan, Xiao Yan bangkit dan menggeliat.
Dia beristirahat dengan baik tadi malam, dan dia seharusnya bisa mundur hari ini. Segera, dia berjalan keluar dari pintu dan menuju aula. Patriark, tolong maafkan aku. Aku benar-benar tidak melakukan hal-hal ini, semuanya diperintahkan oleh tetua ketiga. Ini benar-benar tidak adil. Seorang pria pendek berlutut di depan aula dan memohon belas kasihan Yuyu. Penatua ketiga, apalagi yang harus kamu katakan? Saya mengaku bersalah. Orang tua yang dikenal sebagai tetua ketiga melihat bahwa buktinya kuat, tetapi dia tidak membantah karena dia juga tahu taktik gemuruh patriark di depannya. Dalam beberapa tahun terakhir, penyakit saya kambuh, dan kekuatan saya tidak sebaik sebelumnya. Berapa banyak hal baik yang telah Anda lakukan di belakang saya. Saya tidak akan tahu di masa depan. Sekarang aku sudah menyingkirkan penyakit kelam, saatnya membereskan keluarga ini. Setelah tubuh Yueyu selesai, aura kuat dari puncak bintang 5 Doudi terpancar seketika, dan semua orang di aula keluarga mau tidak mau merasakan paksaan sedikit pun. Kemarilah, hancurkan mereka dan tangani mereka sesuai dengan aturan klan. Yueyu juga menginstruksikan, itu benar-benar layak. Kamu tidak bisa hidup karena dosamu sendiri. Beberapa orang di gedung parlemen terus setuju dengan pendekatan patriark. Memelihara hama keluarga seperti ini hanya akan mendiskreditkan keluarga. Teman kecil Xiao Yan sudah bangun. Wajah Yueyu yang awalnya marah tiba-tiba menjadi penuh kasih saat melihat Xiao Yan, dan tersenyum pada Xiao Yan, karena dia juga tahu bahwa putrinya tampak sedikit tidak nyaman dengan pria di depannya. Dengan emosi yang sama, sebagai seorang ayah, dia secara alami ingin membantunya. Sang patriark benar-benar sopan. Setelah kemarin, saya memiliki beberapa tanda terobosan yang samar, jadi saya datang ke sini kali ini untuk memanfaatkan ruang pelatihan di klan untuk mundur. Xiao Yan juga mengepalkan tinjunya ke arah Yueyu. Apakah kamu akan membuat terobosan? Ini masalah? Tentu tidak ada masalah. Yueyu jelas dalam suasana hati yang baik karena lukanya hampir sembuh, dan dia dalam suasana hati yang baik setelah membersihkan keluarga, dan tertawa terbahak-bahak. Menerobos adalah sesuatu yang tidak bisa dipenuhi. Jika memang begitu, belum terlambat. Pergilah sekarang, kata Xiao Yan. Yuer, kenapa kamu masih berdiri di sana? Bawa teman kecil Xiao Yan untuk mundur. Yueyu berkata kepada putrinya yang linglung, putrinya benar-benar nyata. Sejak lukanya sembuh, Xiao Yan tidak hanya melihat 6 dewa dan tidak ada tuan. Apalagi matanya akan terbang keluar, apakah kamu takut orang lain tidak akan melihatnya? Hei, itu saja, ini benar-benar gadis yang besar. Yueyu menghela nafas dalam hatinya, tapi mulut dan hatinya semuanya dari hati, kebahagiaan. Berjalan di jalur hantu, Xiao Yan melihat gaun putri di depannya, Fen Dai Yuna, yang jelas berpakaian seperti dia berpakaian dengan hati-hati, Yueru, yang memiliki ekspresi sedikit gugup di wajahnya, buru-buru bertanya, apakah Yue Guliang sedang memikirkan sesuatu? Ini bukan masalah, aku juga sangat senang penyakit gelap ayahku sembuh, tapi... Yueru menjawab pertanyaan Xiao Yan dengan cara yang salah. Meskipun ayah saya telah lama mencerahkan saya tadi malam, cinta harus diperjuangkan oleh diri saya sendiri. Bagaimana Anda bisa tahu jika Anda tidak mencoba sesuatu? Evaluasi ayah terhadap Xiao Yan juga sangat tinggi. Sekarang dia adalah Kaisar Dou Bintang 3 di usia muda, dan dia juga seorang alkemis tingkat pertama dari pangkat Kaisar. Bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik kecil dengan potensi seperti itu. Semakin Yueru memikirkannya, semakin dia terpesona, pipinya memerah dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Xiao Yan juga menatap Yueru dengan bingung. Hampir sampai, tepat di depan. Aku pergi menemui gadis itu bersamamu pagi ini. Jelas, kekuatan jiwanya habis, dan dia harus istirahat sebentar sebelum dia bangun. Aku akan merawatnya dengan baik saat kamu menyendiri untuk waktu yang lama, jadi kamu bisa tenang. Keduanya berjalan diam-diam ke ujung jalan, dan Yueru buru-buru mengubah topik pembicaraan menjadi Xiao Yan untuk mengatasi rasa malu. Kalau begitu, terima kasih Yue Guliang. Xiao Yan melihat ke gerbang batu sederhana di luar jalan setapak, dan perlahan membukanya di bawah bimbingan Yueru, dan segera melambai ke arah Yueru Guliang dan mengambil langkah besar masuk. Hei, Xiao Yan, apakah gadis itu istrimu? Saat Xiao Yan masuk, Yueru jelas mengumpulkan keberaniannya dan berkata pada Xiao Yan. Tidak heran Yueru menanyakan pertanyaan ini. Dilihat dari penampilannya, mereka semua adalah pasangan yang dibuat di surga, apakah tidak ada kesempatan bagiku untuk akhirnya bertemu dengan seorang pria yang membuat hatiku bahagia?
Melihat Xiao Yan yang perlahan memasuki gerbang batu untuk pengasingan, Yueru juga berkumpul memberanikan diri untuk bertanya. Dia adalah adik perempuanku. Suara malas datang dari Simen. Xiao Yan berpikir bahwa dia sangat berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan ayahnya. Bagaimana dia bisa tahu apa yang dipikirkan Yueru? Saudari, Simen Wei awalnya berencana untuk menyerah, tetapi ketika Yueru mendengar jawaban Xiao Yan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tergerak di sudut matanya. Kemudian dia berkata dengan suara yang hanya bisa dia dengar, saya membuat keputusan di awal, selama saya bisa menyembuhkan ayah saya akan menikah dengan Anda, bahkan jika saya masih muda, saya bersedia, apapun yang terjadi di masa depan, aku akan bergantung padamu. Aku padamu, Xiao Yan, kamu tidak bisa lari. Terima kasih, Xiao Yan. Setelah berbicara, dia mau tidak mau meninggalkan jejak sedikit terharu. Lanjutkan.